Coba aja infuse hal-hal yang berbau dengan kebudayaan Indonesia ke apa yang bisa kita bikin. Apapun itu, misalnya bisa aja bikin baju, coba dikasih kayak sedikit lokal konten, sentuhan-sentuhan lokal, bisanya bikin animasi, masukin sentuhan lokal, bisanya bikin apapun masukin sentuhan lokal, karena itu yang jadi ada daya saing buat dibawa keluar. Jadi ada uniqueness yang... Tentu saja, jadi di Y20 sendiri kami juga membuat suatu effort yang luar biasa untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada delegasi luar negeri. Misalnya, kita waktu mengadakan 4 pra-KTT, kita mengadakannya di 4 kota yang berbeda, di pulau yang berbeda. Apa kabar Sobat Budaya? Siapkan sedikit waktu dan simak cerita-cerita seru kaum muda bersama saya Hafiz Riyadi, Marcel Satria, dan Ciki Fauzi. Jangan lupa bahagia ya! Balik lagi nih, kalau bisa aku lihat Instagram ya nih, kayaknya dari Sabang sampai Merauke kayaknya pernah dijelajahi oleh kakak Ciki. Belum semua sih. Nah itu melihat perkembangan di daerah-daerah ataupun pengalaman kakak Ciki deh dengan menggunakan yang namanya transformasi digital, budaya digital ini nih seperti apa? PR-nya masih banyak banget, tapi semangatnya nggak boleh diremehin, luar biasa. Kayak aku pernah di pedalaman Kalimantan, di sebuah desa, itu banyak banget ibu bapak yang nggak bisa baca tulis. Terus ada teman aku yang ngajar di sana, ngajar SD, itu benar-benar semangat sama beberapa anak muda. Jadi menggerakkan anak muda di sana, sehingga pas kita yang dari kota besar itu harus pulang, tetap terjadi perubahan perilaku yang sustain gitu loh di sana. Nah itu semangat ngajar baca tulis bapak ibu di sana gitu. Terus aku pernah ke sebuah tempat di mana sinyal cuma ada kalau manjat pohon sama ke atas bukit gitu, tapi mereka benar-benar semangat sampai ngajak temennya buat manjat bukitnya dan pohonnya supaya bisa Google pertanyaan yang mereka belum temuin jawabannya. Jadi dipancing sama jadi kalau misalkan di sana mungkin ada guru, pertanyaan ini, bentar ya Pak, saya ke ini dulu ya Pak, gitu ya, saya ke bukit dulu ya Pak, gitu. Menurut aku, kebijakan tuh it's a very good thing lah, keren banget. Semua emang berawal dari kebijakan ya, kebijakan di pusat mungkin lebih tepatnya. Tapi emang implikasinya punten itu emang PR tersendiri, karena setiap daerah punya masalah masing-masing yang harus mulai ada solusinya, sehingga semua bisa dapat kesempatan yang sama, yang setara, walaupun nggak bisa exactly the same, tapi paling nggak ada effort biar bisa dapat kesetaraannya itu loh. Betul, karena kadang suka terbentur misalkan pada saat modernisasi masuk ke wilayah tertentu atau desa tertentu, kadang terbentur dengan norma-norma yang mungkin yang di daerah tersebut yang tidak memungkinkan gitu kan. Benar, dan jangan lupa pion paling penting, guru. Wah, itu benar-benar aku berharap semoga ke depannya nggak ada dana-dana yang disekat-sekat lagi apa dan lain sebagainya, karena benar-benar harus mikirin ini kan pion paling penting ya dalam membuat generasi selanjutnya semakin menjadi generasi yang baik, yang siap bersaing, yang moral value-nya tetap baik, tetap tinggi. Itu pion paling penting, harus dipikirin kesejahteraannya guru sih. Karena sekarang dengan banyaknya arus informasi dari berbagai hal gitu, kalau kita punya smartphone aja tuh cukup untuk bisa dapetin semua. Kita bisa dapat banyak ilmu dengan dengar podcast-podcast yang keren, dengan follow Kak Marcel, ngelihat update yang follow Kak Ciki. Saya mah seniman banget gitu. Follow saya maksudnya, oh iya, follow Sobat Budaya. Bercanda ya Sobat Budaya ya. Sobat Budaya 1, 2, 3 udah follow Kak Hafiz semua. Cuma maksudnya informasi tuh bisa banget di-achieve kalau sesimpel kita punya smartphone. Tapi caranya, apa yang akan kita cari, apa yang akan kita Google, itu kan salah satu yang bisa ngebentuk anak-anak di masa depan tuh ya lewat guru gitu maksud aku. Gimana? Apa mau ditambahin? Iya, mungkin tambah sedikit sih sebenarnya. Menurut aku di Indonesia kita harus ajar apresiasi budayanya juga. Misalnya di batik itu sebenarnya ada satu beda-beda batik dari setiap pulau beda. Betul. Tenunnya atau mungkin memang membatik. Ukirannya. Gitu ya. Nah terus ada juga maknanya, parang rusak, kawung. Dulu kawung itu cuma untuk keraton gitu. Nah, kalau kita sekarang beli, wah keren gitu. Kok cuma beli karena keren? Kita harus
tahu sejarahnya tuh apa, latar belakangnya. Kayak misalkan kita anggap ulos lah, kain ulos. Karena kalau misalnya kita melihat kemarin ada film di layar lebar juga dan ngeri-ngeri sedap itu kan ternyata karena ketidaktahuan tentang budaya gitu ya, akhirnya ulos yang harusnya dipakai buat pernikahan, tapi ternyata yang dikeluarkan adalah ulos yang buat berduka. Ya akhirnya bapaknya tuh marah gitu kan, bapaknya marah, oh enggak, jangan dong, ini ulos buat kematian, istilah kasarnya seperti itu. Nah, kamu harus pakai yang ulos buat pernikahan, yang acara seru. Nah hal-hal seperti itu tuh, entah kayak tadi Kak Marcel bilang tenun dan lain sebagainya. Ini kan sebagai Kak Ciki nih, untuk Kak Ciki ini kan sebagai kayak bisa dibilang UMKM lah, pegiat UMKM juga kan. Nah ini sebetulnya unsur-unsur budaya dimasukkan nggak sih dalam karya-karyanya Kak? Nggak semua, tapi ada beberapa produk yang aku masukin banget. Karena emang pengen mengangkat keindonesiaan gitu loh dalam setiap produk-produk modern. Karena produk yang ada unsur touch budayanya itu orang asing tuh suka. Saya pernah ngeliat artikel ya, Kak Marcel sama Kak Ciki. Itu salah satu desainer ternama. Mungkin kalau misalnya kita bisa inisial brandnya itu Dior. Oh itu bukan inisial ya, teman-teman. itu memakai tukat Bali, gitu. Memakai tenun Bali untuk di tasnya, gitu. Dan mereka jalan di runway-nya mereka apa sih sebetulnya runway? Kalau catwalk itu ya. Nah itu dengan karya-karya yang memakai tenun dari Bali, itu luar biasa sih menurut aku sih. Itu gimana menurut Kak Marcel atau Kak Ciki? Orang luar aja ngelirik, ya kita harus semakin gencar mengeksekusi budaya sendiri, dijadiin sesuatu yang bisa stay relevan di era sekarang. Betul, dan mungkin meneruskan yang kamu bilang kan, sebenarnya ada apresiasi yang luar biasa di luar negeri, bukan hanya terhadap budaya Indonesia, tapi terhadap budaya sendiri untuk, kalau di sana haute couture, ya kan? Mereka beneran melihat kerajinan ekonomi kreatif itu penting sekali. Tapi kenapa di Indonesia tidak? Padahal kerajinan kita di Indonesia jauh lebih susah loh. Betul. Ada beberapa hal yang lebih susah. Nah, kalau di luar, betul. Kerajinan itu luar biasa. Susah banget. Indonesia tuh surganya crafting loh. Craftingnya bagus-bagus. Nah, kalau di luar negeri, mereka bikin crafting sedikit ya, maksudnya tidak menyinggung, tapi maksudnya mungkin tidak sekomplikasi atau complicated seperti Indonesia. Tapi itu udah dibesar-besarin, marketingnya hebat banget, bilang, wah ini mahal karena crafting. Tapi kalau begitu, Indonesia punya kebudayaan jauh lebih mahal dong sebenarnya. Tapi harus ada kesadaran, harus juga ditingkatkan juga apresiasinya oleh kita sendiri. Jangan kita harap orang luar untuk mengapresiasi kalau Indonesia pun belum apresiasi. Jangan juga. Takutnya entah begitu sudah diklaim dengan negara lain, baru kita berkoar-koar gitu ya. Nah itu jangan sampai. Nah, makanya kita harus yang benar-benar yang, ayo yuk bareng-bareng yuk generasi muda ini untuk ini bisa. PR sih. Dan PR kayaknya tuh kalau menurut aku ya, Indonesia surganya crafting, terus juga surganya komoditi nggak sih? Kayak segala coklat, kopi juga asalnya dari Indonesia, tapi yang masih kurang adalah brand-brand yang diakuin luar. Itu. Jadi mungkin PR kita juga ya. Aku pernah dengar di salah satu episode Tepa Gita, Indonesia itu perlu lebih banyak lagi narator ulung untuk menceritakan betapa indahnya kearifan lokal budaya kita, untuk menciptakan storytelling yang bisa bikin citra brand ini atau citra merek ini semakin kuat gitu. Jadinya kita setiap bikin sesuatu, setiap bikin brand, kita berikan juga narasi-narasi yang merepresentasikan budaya kita. Oke, nah ini kalau misalkan Kak Marcel sebagai bisa dibilang delegasi lah ya, delegasi dari Y20 ini ya. Nah sebetulnya unsur kebudayaan itu bisa nggak sih dijadikan cara diplomasi kepada delegasi-delegasi lain? Tentu saja, dan kita lihat di setiap ajang KTT G20, setiap event, bahkan di Y20, kita selalu mengangkat kebudayaan. Itu penting sekali. Karena apa? Memang kebudayaan itu mewakili juga Indonesia. Kita ingin orang mengapresiasi budaya Indonesia, bukan hanya dengan ramah tamah yang sebelumnya saya ceritakan juga kan, tapi juga dengan pengertian, supaya kita juga dengan menggunakan konferensi ini di mana seluruh dunia datang ke Indonesia, mereka juga keluar dari Indonesia dengan impresi yang bagus tentang kebudayaan kita.
Yang balik seperti yang Kak Ciki bilang tadi, kita perlu ada narasi itu. Narasi itu kita harus terus bangun, gaungkan, dan juga lestarikan gitu. Dan kenapa tidak kita pakai juga konferensi seperti begini? Memang ini kan forum internasional. Jadi disitulah kita bisa menunjukkan Indonesia keluar juga. Nah, ngomong-ngomong masalah Indonesia dan dengan pasti dengan pedomannya Bhinneka Tunggal Ika tersebut gitu. What do you think about that? I think tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Selaku perwakilan dari delegasi Youth 20 ini. Di Youth 20, di Y20 sebenarnya setiap delegasi luar negeri sudah bilang di Indonesia keberagaman dan inklusi yang kita omongkan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika itu terasa. Mereka bisa merasa bagaimana memang Indonesia itu beragam sekali, tetapi harmoni kita itu juga kuat sekali. Dan itu kita bisa rasakan sehari-hari sebagai orang Indonesia. Dan itu mungkin sulit untuk diberitahukan ketika kalau misalnya ada berita yang buruk atau yang lebih negatif yang mungkin lebih terasa ya, atau mungkin lebih ada fokusnya. Tapi di hari ke hari sebenarnya kita dan budaya Indonesia itu sangat bisa bersama gitu loh. Kita bisa harmoni kita itu sangat kuat juga sebenarnya. Di keluarga besar saya sebenarnya ada di setiap pulau juga. Asalnya ada di Sulawesi sebenarnya, ada juga di Pulau Jawa. Indonesia banget ya Kak Marcel. Ibu saya dari Manado, bapak saya dari Makassar. Rahang tuna di Manado enak banget loh. Sorry salah fokus. Tapi emang sebetulnya begitu ya. Tapi besarnya lahir besar di Jakarta. Iya, tapi rata-rata mungkin kalau kayak saya mungkin atau nggak tahu Kak Marcel atau Kak Ciki gitu. Kalau misalkan kita nginep di salah satu kota gitu, justru untuk breakfast di hotel tuh kayaknya nggak berlaku ya buat kita ya. Aku sih masih berlaku nggak sih? Biar nggak rugi. Kalau aku sih malah nyari makanan-makanan yang ada di daerah tersebut saya gitu. Optimal, bercanda Kak. Oke, baiklah. Nah ini lah. Ini tampaknya kita ngobrol udah panjang lebar banget ini nih. Tapi sebetulnya lah, karena takutnya mungkin Kak Marcel ataupun Kak Ciki ada kebutuhan keperluan lain gitu ya. Aku mau nambahin sedikit tentang Bhinneka Tunggal Ika. Boleh. Jadi, silakan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Dalam narasi menurut aku sih lebih setuju fokus ke persatuannya. Berbeda-beda itu adalah fakta. Emang kenyataannya kita berbeda-beda. Betul, karena nggak mungkin ya dari puluhan ribu pulau. Jadi kalau bisa yang di-highlight tuh lebih ke persatuannya. Kayak sekarang tuh kita biar sebisa mungkin kita lakukan action yang bisa mencegah polarisasi gitu ya. Dan aku tuh jadi ingat dulu waktu zaman kemerdekaan Indonesia, Bung Karno, tapi mohon dibenerin ya, karena aku tiba-tiba keinget dan aku pengen menyampaikan ini aja. Bung Karno tuh punya statement yang beri aku berapa pemuda akan kupindah apa gimana ya? Beri aku satu pemuda Indonesia akan bukan dia bilang gimana? Kita mohon maaf ya sobat muda ya, kita kurang muda. Beri aku 20 orang saya bisa melakukan sesuatu lah, tapi beri saya satu pemuda saya bisa pindahkan Gunung Semeru. Pokoknya sesuatu yang kayak itu. Padahal kenyataannya Indonesia pada saat itu 90% orang itu nggak bisa baca tulis. Tapi Bung Karno lebih fokus ke kekuatan yang dipunya karena pemuda itu bisa membawakan future, membawakan masa depan. Jadi untuk Bhinneka Tunggal Ika, aku lebih memilih menjadi bagian yang fokus ke persatuannya sih. Karena kalau keanekaragamannya udah pasti ada. Karena dari Sabang sampai Merauke dengan kapasitas yang berbeda, ya kan? Beragam, dengan agamanya pun yang berbeda, rasnya juga berbeda gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kalau misalkan kita ngomong berbeda dan berbeda nggak akan ada habisnya. Gitu kan? Nggak akan ada habisnya. Persatuan sih. Gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita melihat transformasi digital ini, ya, transformasi digital ataupun bagaimana perkembangan digital ini dari yang perubahan dari zaman yang mungkin agak apa-apa semuanya serba cash, misalkan kayak contohnya pembayaran lah atau bagaimana gitu kan. Dulunya cash, sekarang semuanya serba digital gitu kan. Nah, sebetulnya pendapat dari Kak Marcel ataupun Kak Ciki ini itu bagaimana sih perkembangan dari transformasi digital ini dan pemerataan itu sudah sampai setahap apa sih? Wah, itu Kak Marcel banget tuh. Tadi aku juga nanya. Tapi sebelum itu saya juga mau tambah lagi. Apa tuh? Mangga tuh.
Yang persatuan itu penting sekali. Kita sebagai dari dulu Indonesia sudah memilih untuk bersatu dari 1928. Betul, Sumpah Pemuda. Bahkan kita belum jadi negara loh. Bahkan saya belum ada di dunia. Saya juga belum ada. Indonesia belum menjadi negara, tetapi kita sudah memilih untuk bersatu. Untuk menjadi bersatu itu suatu pilihan. Dan kita terus pilih untuk bersatu juga di tahun 45 dan seterusnya. Sampai hari ini. Dan itu kita harus jaga. Semangat persatuan. Nah makanya saya setuju banget. Persatuan itu penting. Keberagaman itu pasti. Itu suatu anugerah dari Tuhan ya. Tapi sebenarnya persatuan itu pilihan. Dan kita harus lestarikan. Nah sebenarnya ya Kak Marcel, Kak Hafiz, kalau kita ke pelosok-pelosok banyak banget kisah-kisah indah tentang persatuan tuh yang aku alamin. Dan mungkin teman-teman yang suka ngebolang juga ngalamin. Kayak misalnya aku Idul Adha di sebuah desa di Pulau Flores kan majoritinya Katolik ya. Tapi ada sebuah desa yang Muslim ngumpul di sana karena ada masjid di sana berdiri. Itu nggak ada listrik, jadi waktu takbiran kita bawa obor, udah kayak tawuran kampung rasanya, tapi takbiran gitu ya. Dan pas sholat kebetulan aku lagi berhalangan, jadi aku nunggu di luar, aku ngobrol sama polisi atau apa ya, pokoknya yang jaga di sana pakai seragam, namanya Pak Andreas, dan ternyata Pak Andreas itu Katolik gitu, dan beliau cerita di sini mas sudah biasa saling menjaga seperti ini, kami sangat hidup berdampingan, saling menyayangi, Muslim sholat kami jaga, kami ibadah di gereja kawan Muslim jaga, dan itu hanya sebagian kecil dari kisah-kisah apa ya, diversity persatuan yang aku alamin di desa-desa terpencil di Indonesia. Maka mungkin menurut aku ada kalanya ketika kita udah ngerasa nih sosmed udah panas banget, nggak sehat nih buat inner peace kita gitu. Betul. Ya. Kita yuk mundur bentar buat cooling down dulu aja ya, cooling down dulu untuk ini ke dunia nyata dulu deh, ke dunia nyata, jangan terlalu dunia sosmed, walaupun sosmed emang jadi kenyataan sih sekarang ya. Cuman dunia nyata tuh indah dan banyak banget kisah-kisah persatuan yang bisa bikin kita kayak faith in humanity restored gitu loh. Ini beneran sih. Iya bener. Dan ada beberapa daerah pun juga kadang di satu wilayah itu ada tempat ibadah yang lima-limanya ada gitu. Kayak kita kalau misalnya berkunjung ke daerah Bali di daerah Nusa Dua itu kan ada satu wilayah, satu komplek, bukan satu komplek lah, itu yang ada bersebelahan ya, aku itu pernah di daerah Nusa Dua kalau nggak salah itu. Itu ada masjid, ada gereja, ada pura dan lain sebagainya. Itu dijadiin satu wilayah parkir gitu loh. Jadi dan menurut aku sangat cantik sih melihat itu, dan nggak usah jauh-jauh gitu, bahkan di Jakarta aja yang kota besar seperti ini aja ada katedral dan Istiqlal aja kan pada saat Lebaran mereka membuka teman-teman yang Nasrani ini membuka gerejanya untuk lahan parkir. Aku pernah parkir di gereja kalau gitu. Itikaf. Nah, atau mungkin sebaliknya, mungkin atau Natal itu mungkin teman-teman Muslim kita nih membuka parkiran dari Istiqlalnya untuk siapa tahu ada yang membutuhkan itu. Bahkan kalau aku ke pelosok, mama piara aku gitu ya, atau house fam itu sering kan bukan Islam ya, dan tahu aku tuh menjaga makanan halal karena ibuku aktivis halal banget. Itu ngasih aku ayam hidup buat aku potong sendiri. Tapi nggak berani. Akhirnya udah kita naik ke Tinting gitu, kayak angkot tapi di sungai gitu ya, perahu seadanya buat ke kabupaten beli ayam halal gitu. Jadi house fam di pelosok tuh juga menjaga. Menjaga segitunya, saling sayangnya tuh kalau di daerah sebenarnya segitunya. Sekali lagi pemerataan dalam yang namanya eksplorasi ataupun pemerataan digital, itu seperti apa dari Kak Marcel? Oke, jadi saya juga kebetulan kerja di Dana Indonesia. Jadi sebenarnya memang kami itu punya visi untuk inklusi keuangan, dan itu sejalan dengan visi pemerintah juga Bank Indonesia untuk inklusi keuangan juga. Yang kita bisa lihat di lapangan itu begini sebenarnya. Apa sih metode pembayaran yang ada di Indonesia? Yang tradisional kan uang tunai. Betul. Uang tunai itu sebenarnya susah juga untuk memfasilitasikannya. Khususnya untuk use case yang seperti e-commerce, penjualan, ya kan, kalau penjualan daring. Dan juga kalaupun mau setor uangnya untuk para UMKM, lumayan bagaimana gitu ya. Itu satu. Ada juga mungkin kasus penipuan atau apa gitu, uang palsu dan seterusnya.
Kedua, kalau kita mau pakai kartu, kartu itu juga mahal untuk para UMKM. Betul. Bagaimana mereka bisa mendapatkan EDC-nya, EDC terminalnya, dan seterusnya. Dan untuk para pengguna, kartu belum tentu setiap orang di Indonesia memiliki akun bank. Justru kita 43% dari populasi Indonesia tidak memiliki akun bank. Oke. Sebanyak Tinggi itu? segitu. Iya. Berapa tadi? 43%? 43%. Itu banyak loh. Banyak loh. sekali. Dan lebih dari itu masih banyak orang yang menyimpan duitnya di bawah bantal ya. Betul. Oh, sampai akhirnya ya? yang itu Iya, yang viral apa itu. namanya yang viral karena digigit Kasian. rayap. Iya. Dan selain nah makanya sebenarnya yang kita lihat itu uang digital atau pembayaran digital itu sangat ada product market fit untuk Indonesia. Karena apa? Karena itu suatu alternatif yang benar-benar bisa membantu inklusi keuangan. Ya kan? Jadi makanya kita melihat itu bisa ada pemerataan untuk kesempatan setiap orang penjual bisa menerima metode pembayaran apapun. Itu satu. Untuk para pengguna juga, kalau misalnya mereka berwisata ke daerah, terus aduh lupa nih, biasanya nggak pakai uang tunai lagi. Tapi aku pernah loh, mau ngomong, maaf Boleh, nih, silakan. aku pernah punya challenge ke diriku, waktu itu pergi ke, emang aku udah niatin, bisa nggak aku hidup tanpa dompet? Oke. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Wow. HP. Dua minggu aku hidup di Belitung itu, aku waktu itu sempat ke Belitung, itu tanpa membawa dompetnya, cuma KTP, ID card dan lain sebagainya aku bawa. Cuman untuk cash itu benar-benar nggak dipakai sama sekali. Ya bisa. Pakai kris. Satu pakai kris, yang kedua mungkin kalaupun emang tidak membutuhkan uang cash, ya kan bisa transaksi dengan menggunakan ATM itu kan, tapi dengan menggunakan cardless kan masih bisa kan. Iya. Gitu. Ternyata bisa. Bisa. Gitu. Memang itulah yang kita mau, kita membangun Indonesia yang kedepannya lebih seperti begitu, di mana orang itu bisa mempunyai kesetaraan dalam keuangan lah, dalam kesempatan untuk mereka mau misalnya transfer uang ke teman, ke keluarga di desa, bagaimanapun nggak harus mahal-mahal tunggu Lebaran bawa tas dengan uang tunai, nggak aman. Kalau ketiduran di kereta, ya kan, justru resiko lebih besar. Terus itu kalau misalnya kirim uang, terus pembayaran juga, pembayaran digital gitu kan. Kalau misalnya transfer uang bank, sekali transfer, wah gimana kalau mau refund ya kan. Nah, jadi makanya sebenarnya digitalisasi di keuangan di Indonesia menurut saya optimis. Dan itu sebenarnya sesuatu yang lucunya di Indonesia budaya digital itu jauh lebih maju daripada di luar negeri. Karena mungkin FOMO. Apakah karena orang Indonesia FOMO? Karena memang orang Indonesia rata-rata lebih pengen muda. Tahu. Lebih muda juga. Demografi kita memang lebih muda. Rata-rata kalau nggak salah ya, median age kita itu 29. Oh, 29%. Saya harus lihat lagi ya sensus penduduk. Tapi kalau nggak salah begitu. Jadi bukan 29 usia. Oh, 29 usia. Rata-rata 29 ya, usianya. Sekitar gitu. Jadi kita rata-rata muda. Adopsi digital itu kuat dan cepat. Dan sebenarnya ada juga infrastrukturnya, yaitu smartphone. Betul. Itu lebih ada penetrasinya ke seluruh Indonesia daripada misalnya akun bank. Iya. Misalnya. Karena masih stigma tentang kalau misalnya gue datang ke bank tuh kayak agak takut, ada loh beberapa di daerah tuh yang seperti itu gitu loh. Nah, jadi makanya kita membangun produk yang nyaman untuk para pengguna gitu kan. Bisa diadopsi para pengguna. Baik, ini Ciki, Kak Marcel juga nih, kayaknya kita ini kan udah di penghujung acara nih. Sebetulnya aku pengen tuh bisa dibilang closing statement lah dari Kak Marcel, dari Kak Ciki tentang bagaimana sih harapan dan semangat yang bisa disampaikan kepada sobat-sobat budaya ini yang ada di sini. Dari Kak Marcel dulu deh, ini bagaimana sih harapan dan semangatnya untuk sobat-sobat budaya yang ada di audiens kita lah, kita bisa bilang. Oke. Kepada para sobat budaya ya, saya tahu bahwa sebenarnya ada banyak pekerjaan yang kita harus lakukan. Banyak sekali yang kita harus kerjakan. Tapi harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu penting. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak melakukan apapun, ya akan begitu-begitu saja. Kita harus terus ada semangatnya untuk membangun negeri yang kita banggakan ini, Indonesia. Luar biasa. Wow. Itu dari Kakak Marcel. Kalau dari Kakak Ciki? Oke. Kita kan ngomong tentang budaya nih. Betul. Ada budaya yang
tangible yang kelihatan sama yang intangible yang nggak kelihatan. Salah satunya adalah gotong royong. Jadi kita ngelihat nih fakta PR-nya tuh masih banyak banget. Ayo kita ambil peran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita gotong royong buat bikin Indonesia semakin menjadi tempat yang baik dan setara untuk kita semua tinggalin. Oke, luar biasa. Baiklah, luar biasa ya. Oh, iya. Baiklah, kalau bisa begitu terima kasih banyak Kak Terima Marcel. kasih, Kak Hafiz. Terima kasih banyak Kakak Ciki. Baiklah, nah ini dia Sobat Budaya, obrolan seru dari dua kawan istimewa kita. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi para Sobat Budaya sekalian untuk tetap bisa mengambil peran dalam pemajuan kebudayaan dan terus berkarya sebagai anak bangsa. Yuk, sekarang untuk teman-teman ataupun Sobat Budaya untuk like and subscribe. Jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa!